Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Zahra dengan NIM 192111183 dari kelas 198C01 Universitas Bina Sarana Informatika BSI Margonda Depok. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang ERP atau Enterprise Resource Planning untuk memenuhi tugas seminar ERP dari PT Jidoka Sistem Indonesia. Sebelum itu, apa sih ERP? ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sistem perangkat lunak terpadu yang digunakan untuk mengelola dan mengotomatis sistem proses bisnis utama dalam suatu organisasi atau perusahaan. Tujuan ERP ini agar seluruh departemen dalam perusahaan dapat menggunakan satu sistem terpadu sehingga informasi dapat dibagikan secara real-time antar divisi, efisiensi operasional meningkat, duplikasi data dan kesalahan bisa diminimalkan. Kemudian bisa juga agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan akurat. Salah satu contoh software ERP yaitu Odoo. Odoo ini adalah salah satu software ERP open source yang dirancang untuk membantu bisnis mengelola berbagai proses operasional dalam suatu sistem terpadu. Odoo sangat populer karena fleksibel, mudah disesuaikan, dan memiliki banyak modul yang bisa diaktifkan sesuai kebutuhan bisnis. Odoo ini memiliki kelebihan seperti yang pertama, bisa pilih modul sesuai kebutuhan data. Yang kedua, versi community bisa digunakan secara gratis. Kemudian user-friendly, tampilan modern dan mudah untuk digunakan. Yang keempat, terintegrasi. Semua modul saling terhubung otomatis. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang pemakaian Odoo. Baik, selanjutnya untuk mengakses Odoo, saya di sini menggunakan Odoo yang bisa digunakan secara gratis langsung di websitenya odoo.com. Lalu di sini awal-awal kita bisa scroll aja ke bawah, maka akan tersedia beberapa pilihan modul. Contoh, kita coba dulu ya, uji coba gratis, kemudian kita akan diarahkan untuk memilih modul-modul yang mau kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan modul sales, in manufacture, inventory, dan purchasing sebagai contoh. Lalu kita bisa klik lanjut aja untuk memulainya. Nah, nanti kita akan diminta untuk mengisi data diri seperti berikut di bawah ini. Nanti kalau sudah terisi semua, kita bisa langsung klik start aja. Nah, karena di sini saya sudah register akun Odoo sebelumnya, maka sudah langsung ada websitenya. Contoh di sini nama bisnis yang saya gunakan sebagai contoh ini Bloomshy. Nah, maka di sini bisa langsung akses bloomshy.odoo.com ketika saya sudah register. Nanti kalau misalkan sudah, kita bisa langsung memasukin alamat email yang kita gunakan saat register di awal, memasukkan passwordnya, lalu klik login. Oke, nah di sini akan muncul modul-modul yang disediakan dan modul yang tentunya yang kita pilih ya sebelumnya saat register di awal. Karena di sini sesuai dengan arahan tugas ERP-nya, itu yang harus digunakan adalah modul sales, purchase, inventory, dan manufacturing, maka saya memilih keempat modul tersebut di sini, ini, dan ini. Oke. Selanjutnya, kalau sudah, kita bisa langsung mengikuti sesuai dari arahan yang diberikan. Karena di sini sebagai contohnya bisnis ayam geprek, maka awal-awal kita kan harus membuat bahan baku atau bahan-bahan yang diperlukan apa aja sih agar bisa membuat produk yang ingin kita jual. Nah, untuk membuatnya pertama kita bisa masuk ke inventory, diklik aja, kemudian kita bisa klik masuk ke configurations, terus ke settings. Nah, di sini kita bisa scroll aja ke bawah.
Nah, di sini ada unit of research and packaging. Sebelumnya belum diklik biasanya. Nah, nanti kalau udah diklik aja lalu biar muncul tulisan units and packaging. Nah, di sini sebelumnya sudah saya buat seperti contohnya kan kalau di sini saya akan membuat proses bisnisnya itu bisnis body lotion ya. Kalau ada ekor ini kan kesatuannya ini seperti kalau ayam ini kan satuannya seperti ekor, gram, sendok, mili. Nah, kalau contoh bisnis yang saya buat ini bill of material atau bahan-bahan satuannya ini seperti mili, gram, gitu. Jadi dibuatnya di bagian inventory sini dan dibuat unit name-nya apa, terus kira-kira reference unitnya seperti apa aja. Kurang lebih seperti berikut. Kemudian kalau sudah contoh ya, ini karena kita tulis unit basis, di sini quantity-nya. Nah, kalau udah dibuat seperti berikut, kita bisa masuk ke products. Oke, sebelumnya kalau masih awal ini kan harusnya blank, cuma karena ini udah saya buat, jadi udah muncul beberapa produk seperti berikut. Nah, misalkan saya ambil contoh yang minyak almond. Karena kan kebutuhan dari ini produk yang akan kita jual itu yang diperlukan salah satu bahannya ini minyak almond. Nah, di sini kita bisa tulis nama bahannya di atasnya, kemudian yang di checklist purchase aja karena ini kan bukan untuk kita jual ya. Untuk kita perlu bahan bakunya, jadi di checklist purchase aja. Di bagian general information kita bisa checklist track inventory-nya. Untuk quantity on hand ini untuk stok produk yang kita miliki. Kemudian kita bisa cantumkan sales price-nya, kira-kira kalau kita butuhkan per mili ini dihitung dengan harga berapa. Sebagai contoh saya isi 5.000, cost-nya juga 5.000. Kemudian kita bisa lanjut ke inventory, di sini yang diklik base-nya aja. Nah, nanti bisa langsung di back aja. Nanti dia pasti akan muncul di depan sini. Selanjutnya kalau ini minyak almond udah dibikin, contoh kemudian saya memerlukan shea butter. Ya, kita bikin lagi di bagian sini diklik new. Kemudian kita tinggal nanti akan muncul di sini awalnya blank, tinggal diisi nama produknya shea butter. Kemudian yang di checklist di bagian purchase lagi, lalu track inventory di checklist, quantity on hand juga diisi, kira-kira saat ini kita memiliki stok berapa gram, sales price dan cost-nya juga diisi ya. Contoh aja 5.000 per gram gitu. Nah, setiap dari bahan yang diperlukan kita harus mengisi semuanya dari minyak almond, shea butter, air murni, essential oil, bottle lotion. Nah, kita isi nih di bagian produk sini sampai semuanya sudah lengkap. Nah, dari air murni, bottle lotion, minyak almond, shea butter, essential oil gardenia, essential oil vanilla. Misalkan sudah semua nih, nanti kita kemudian kita tambahkan lagi produk yang akan kita jual. Nah, karena di sini produk yang akan saya jual sebagai contoh dengan dua macam body lotion, yaitu body lotion gardenia dan body lotion vanilla, maka saya membuat juga dua produk di sini. Setelah semua ini terisi ya, bahan-bahan yang diperlukan, contoh nanti diklik new lagi saat di awal. Nah, ditulis nih nama produknya apa. Contoh yang pertama body lotion gardenia. Ini kan produk yang akan kita jual, maka yang akan di checklist ini di bagian sales-nya aja. Purchase-nya jangan di checklist. Seperti itu. Kemudian di sini kita cantumkan kira-kira per produk saya itu kita jual berapa sih. Sebagai contoh aja sales price-nya ini 10.000 per unit. Nah, ini tuh untuk yang sebelumnya di awal kita isi ya, kayak hitungannya dalam pieces kah, mili kah, atau gram kah, itu tuh nanti akan terintegrasi ketika kita bikin produk di sini gitu. Jadi
satuan itu di sini, sama seperti yang produk-produk sebelumnya yang tadi kita create, yang tadi sudah di create, itu masukin satuannya di bagian ini. Nah, kemudian kalau sudah di bagian ini sudah lengkap semuanya, kita bisa balik ke ini kan products ya, ke bagian dashboard depan lagi. Kita bisa ke bagian manufacturing. Nah, karena kan setelah ini ya, oke. Di manufacturing kita bisa klik products, bill of materials. Nah, manufacturing ini kan yang tadinya kita masukin di inventory ya, akan tergenerate juga di bagian manufacturing ketika kita klik. Cuma diperlukan kita bisa ke bills of materials. Nah, tadinya ini juga masih blank, kalau belum diisi nanti bisa diklik new kalau kita mau nambahin produk, karena kebetulan contoh yang saya berikan ini ada 2 produk. Kita ambil salah satu, body lotion vanilla. Nah, tadinya ini sebelum saya input itu blank dan kita bisa pilih, ini kan akan muncul nama-nama produk yang sebelumnya udah kita create di halaman inventory sebelumnya ya. Nah, terus bisa langsung dipilih aja body lotion vanilla. Nah, contoh kuantitinya berapa units bisa diisi. Kemudian yang diklik BOM type-nya manufacture this product. Nah, kemudian di bawahnya ini itu kita isi komponen-komponen dari bahan-bahan yang diperlukan untuk kita membuat body lotion vanilla ini. Nah, komponen-komponennya itu sebagai contoh kan yang pasti air. Nah, nanti tuh kita klik panah ini akan muncul pilihan bahan baku yang udah kita create sebelumnya di bagian inventory. Nah, diklik aja, terus kita tulis nih, dalam satu produk ini kita perlu kuantitinya itu berapa. Contoh, air murninya buat satu produk kita perlu 40 mili, 40-nya ditulis di bagian sini, kemudian unitnya akan muncul lagi di yang halaman awal banget kita buat, itu seperti miligramnya akan muncul di bagian ini. Gitu. Selain air murni apa aja sih di bawah-bawahnya kita lengkapin juga. Contoh karena ini body lotion vanilla, maka yang dimasukkan adalah essential oil vanilla. Ditulis juga kita butuhnya berapa mili untuk satu pembuatan body lotion ini. Nah, terus ditulis juga satuannya apa, mili kah, gram kah, atau apa. Nah, contoh essential oil vanilla nih 100 mili. Kemudian kita perlu apa lagi nih untuk membuat di body lotion Bloom She ini. Contoh shea butter setelahnya, atau minyak almond. Dan minyak almond ditulis di bagian sini dan shea butter di sini. Setelah komponennya dimasukkan, kita kan juga memerlukan packagingnya ya. Contoh seperti bottle lotion ya, kita masukkan di sini dengan ketentuan jumlah kuantitinya berapa, unitnya berapa. Gitu. Kemudian kalau sudah, kita bisa back aja atau ke save, nanti akan muncul di bagian depan sini. Nah, karena sebagai contoh ini ada 2 produk, makanya saya bikin satu lagi dengan nama produk yang berbeda, satu lagi kan yang body lotion Gardenia, dan kemudian untuk mengisi komponennya kurang lebih sama seperti sebelumnya. Gitu, hanya bedanya karena di bagian aroma, jadi di bagian essential oil aja yang dibedakan. Oke. Nanti akan muncul di sini, kemudian kita bisa balik ke contoh bahan baku dan produknya udah kita buat ya. Ini kan ininya udah, produk udah, bahan bakunya juga udah. Lalu untuk arahan tugas selanjutnya, kita disuruh membuat customer dummy. Ini bisa sambil berjalan nanti sesuai end-to-end ERP flow-nya. Nah, kita ini kan sudah, kita lanjut ke bagian yang
cek alur demonstrasi untuk sales order. Sebagai contoh, kita membuat penjualannya. Bisa balik dulu ke awal, kemudian ke bagian tool sales ini. Bisa langsung diklik aja. Nah, ini sebelumnya saya sudah membuat contoh ya. Membuatnya udah nyoba sebelumnya. Nah, kalau ini dari awal lagi kita bisa klik new aja. Sebagai contoh, nama customer-nya Via. Oke, kita bisa create Via. Kemudian order line saat ini kita mau coba order apa sih? Contoh ya, add product, bisa diklik add product. Nah, apa sih yang mau kita beli nih? Kan di sini udah langsung ada pilihannya ya, karena sebelumnya kita sudah masukkan di bagian inventory kan. Ada body lotion gardenia dan vanilla. Nah, contoh aja, kita mau order nih yang body lotion gardenia dengan ketentuan contoh beli 2 unit atau 1 aja mungkin ya. Nah, di sini kan akan muncul unit price-nya berapa yang telah kita atur atau kita masukkan di bagian manufacturing tadi. Ya, kita mau jual dengan harga berapa nih untuk satu piecesnya, 70.000. Nah, karena tadi di sebelumnya saya tidak mencantumkan tax-nya, maka amount totalnya akan tetap 70.000 gitu. Nah, kalau udah kita bisa langsung send aja. Nah, nanti kan akan tertulis di sini sales order create gitu. Kemudian Nah, nanti kan akan muncul di depan sini ya, yang orderan yang masuknya siapa nih, nama customer-nya, kapan dia ordernya, kemudian totalnya berapa. Nah, kalau masih belum dikonfirm, dia statusnya masih quotation. Kalau yang di bawahnya ini sales order karena belum dikonfirm. Tuh. Nah, untuk ceknya itu ke bagian kita ke menu awal lagi, kemudian ke bagian manufacturing. Nah, ini kan salah satu contoh yang udah masuk orderan. Bentar, kita ke bagian sales lagi sebentar. Oh ya, sorry, di sini belum di confirm ya. Jadi setelah di send, di confirm dulu. Nah, kalau udah bisa langsung create invoice untuk melanjutkan pesanan. Create invoice, nah kita bisa pilih regular invoice, create. Nah, nanti kalau udah ini kan udah dikonfirm nih sales order yang tadi. Jadi sistem ini otomatis membuat delivery dan manufacturing order. Di sini nih udah dikonfirm delivery dan karena bahannya masih cukup sesuai dengan yang kita tuliskan di bagian manufacturing atau produk itu kan kita tulis yang on hand-nya berapa. Nah, ketika masih sesuai maka akan diberikan status available, yaitu produknya tersedia. Tuh. Terus sorry, aku ke depan sebentar. Nah, di bagian inventory ini ada delivery orders, yaitu ada orderan yang tadi telah diajukan. Kita bisa klik aja. Nah, ini kan invoice name yang telah dibuat ya, atau yang masuk gitu.
bisa diklik aja di bagian sini. Terus setelah dicek misalkan available produknya, nah ini kan keterangannya ya, udah di create gitu. Kita bisa validasiin aja. Tekan harus. Nih jika bahkan kita bahan bakunya tersedia, jadi nggak kurang, lalu masuk ke validasi atau ini pengiriman produk ke customer. Validasi. Nah, kalau udah di sini statusnya menjadi ready, done. Kita coba cek lagi ke bagian sales. Nah, nanti kalau udah kita confirm atau kita validasiin di bagian sales ini, maka statusnya menjadi sales order, jadi bukan quotation lagi gitu. Oke. Misalkan udah divalidasiin dan mau dikirim ya, arahan selanjutnya ini kan mengirim validasi pengiriman. Validasi pengiriman kan udah tadi ya sebelumnya. Kemudian buat invoice. Oke. Nah, untuk invoice-nya ini kurang lebih seperti berikut. Nah, ini yang invoice dari sales order-nya seperti ini. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu pemakaian tentang software Odoo yang bisa digunakan untuk organisasi ataupun perusahaan yang membutuhkan. Sekian presentasi dari tugas yang telah diberikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih sebelumnya atas arahan yang diberikan oleh PT Jidoka Sistem Indonesia dan Universitas Dina Sarana Informatika. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.